Felt me like a Hellcat. Halo semua, balik lagi di channel Comfort Zone When Gaming Become So Comfort. Today masih bersama gua Adam di sini. Nah, video kali ini gua sangat tertarik banget untuk membahas karakter Baldur yang di awal kemunculannya pasti bikin para gamer ini kaget gitu ya. Nah, karena sosok dewa yang tidak merasakan sakit dan bahkan tidak bisa dibunuh ini muncul di bagian awal-awal story game. Sehingga mau nggak mau kita harus menghadapinya sebagai boss fight pertama dalam God of War mitologi Nordik. Nah, padahal di game ini emosi kita sebenarnya masih terbawa sedih ya. Karena Kratos dan Atreus kan baru aja kehilangan orang yang sangat mereka cintai, yaitu si Faye. Nah, ibarat kata kayak tamu nggak diundang lah si Baldur ini. Orang lagi berkabung, tiba-tiba seenaknya dia mampir dan ngajakin ribut pula. Nah, jadi kira-kira fakta menarik apa aja yang bisa kita ketahui dari sosok si Baldur ini? So, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia berapa hal menarik tentang Baldur. And let's begin the list, guys. Oke, yang pertama, Baldur ini rupanya lahir dari pernikahan yang dipaksakan. Nah, rupanya dibalik kekuatan Baldur yang cukup dahsyat, ternyata sang dewa yang tidak bisa disakiti secara fisik maupun sihir ini memiliki hubungan keluarga yang cukup kompleks dan tidak baik-baik aja. Nah, bisa dikatakan Baldur ini seorang dewa dari orang tua yang broken home. Nah, karena itu saat Atreus menancapkan panahnya ke Kratos saat menghadapi Baldur di puncak Midgard, Baldur mengatakan bahwa rupanya bukan cuman keluarganya Baldur aja yang kacau. Karena dia melihat Kratos dan Atreus memang di awal sering cekcok gitu ya. Nah, Baldur ini adalah seorang dewa yang dilahirkan dari pernikahan yang dilakukan untuk menghentikan perang yang selama ratusan tahun terjadi antara bangsa Aesir dan Vanir. Nah, jadi karena konflik perang antara kedua faksi tersebut berlangsung sangat lama dan telah menghilangkan banyak nyawa, jadi di suatu hari Mimir yang merupakan penasehat bangsa Aesir mengusulkan sebaiknya Odin sebagai Raja Aesir ini menikah sama Freya sebagai petingginya Vanir. Agar kenapa? Agar perang di antara kedua bangsa tersebut dapat berakhir. Dan bangsa di sini adalah Aesir dan Vanir. Setelah sekian tahun mengalami jalan buntu untuk mengupayakan perdamaian. Nah, usul itu kemudian diterimalah sama si Odin. Karena dia juga melihat bahwa Freya merupakan dewa Vanir yang sangat cantik dan menguasai banyak sekali ilmu sihir yang memang merupakan kemampuan khusus dewa Vanir. Jadi bisa dibilang aji mumpung lah gitu ya si Odin ya. Nah, namun si Freya justru awalnya menolak sebenarnya. Karena dahulu Odin pernah menyiksa saudaranya Freya yang bernama Dewa Frey. Nah, gue nggak tahu nih gimana cara nyebutin yang benar. Hingga membuat si Frey ini hampir tewas dan memutuskan kabur dari Asgard untuk kembali ke Valheim. Nah, tapi pada akhirnya Freya ini akhirnya setuju lah untuk menikah dengan Odin. Karena dia juga nggak mau lagi lah ada korban berjatuhan dari pihak Vanir yang selama ratusan tahun udah berguguran di tangan para dewa Aesir. Dan dari pernikahan itulah lahir seorang anak bernama Baldur. Nah, asal mula bagaimana si Freya ini bisa menikah dengan Odin. Nah, dari kisah ini, kita bisa mengetahui bahwa Baldur dilahirkan bukan berasal dari pernikahan atas dasar cinta, melainkan atas dasar menciptakan perdamaian antara bangsa Aesir dan Vanir. Nah, karena itulah, ada unsur keterpaksaan dalam pernikahan itu, terutama yang dirasakan oleh Freya yang sebelumnya sangat marah dan dendam kepada Dewa Odin, karena telah menyakiti dan hampir membunuh saudaranya. Yang kedua, rupanya Baldur ini benci dengan kemampuannya sendiri. Nah, awalnya mungkin kita agak heran ya sama pemikiran Baldur ini. Kenapa dia malah nggak suka sama kemampuannya sendiri yang jelas tidak dimiliki oleh dewa dan makhluk dari 9 dunia lainnya. Padahal kan kalau tidak merasakan rasa sakit dan nggak bisa mati itu suatu hal yang sangat diincar malah ya sama penjahat-penjahat biasanya. Terutama di film Dragon Ball yang dimana para penjahat-penjahatnya ingin mendapatkan keabadian gitu ya, nggak mati-mati. Cuman Baldur ketika dia dapat dia malah menolak gitu. Sungguh sangat anti mainstream sekali pemikirannya si Baldur ini gitu. Ternyata, nih jawabannya, ada efek samping yang sangat menyiksa Baldur meskipun dia tidak bisa disakiti. Nah, efek samping itu adalah Baldur tidak dapat merasakan dan mencium hal apapun, baik itu aroma, suhu, makanan, minuman, dan ganti oli atau cuci baut. Ini gue tanda kutip ya, karena gue nggak mau toksik. Nah, ibarat kata ya, Baldur ini nggak punya indera peraba dan perasa. Jadi semuanya itu terasa kebas. Jadi dia nggak bisa merasakan dinginnya musim salju, wanginya pengharum ruangan, stella rasa jeruk mungkin ya, enaknya makanan daging rendang, dan teh pucuk dan lain-lain tuh nggak bisa dia rasain. Jadi memang kasihan banget lah pokoknya dewa yang satu ini. Nah, mungkin awalnya keluhan Baldur itu terdengar berlebihan.
karena tidak sebanding dengan kiasan utama mantra pelindung Freya yang membuat dirinya tidak akan bisa dibunuh dengan apapun. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Baldur ini jelas merasa tersiksa karena efek samping itu telah dia alami selama seumur hidupnya. Bisa kalian bayangkan. Nah, karena itulah dalam bayangan ilusi yang muncul di Helheim, Baldur bahkan sempat akan membunuh Freya dengan tangannya sendiri karena Freya mengaku tidak akan pernah membuat Baldur kembali normal dan justru suatu saat Baldur akan berterima kasih kepadanya. Namun akhirnya saat itu Baldur mungkin tidak tega dan tidak siap jika membunuh ibunya sendiri. Sehingga sejak saat itulah sampai ratusan tahun lamanya Baldur memilih pergi meninggalkan Freya untuk selama-lamanya. Nah, menariknya ketika tanpa sengaja dirinya memukul Atreus hingga tangannya tertusuk ujung panah mistletoe, Baldur seketika mendapatkan apa yang dia impikan selama hidupnya, yaitu kembali menjadi normal dan bisa merasakan segala hal di sekitarnya, termasuk rasa sakit. Karena menurut kisah mitologi Nordik aslinya memang hanya tanaman bernama mistletoe yang dapat menyakiti Baldur. Nah, makanya pada pertarungan terakhir antara Kratos dan Baldur, dewa keturunan Odin dan Freya ini malah sangat bersemangat menghadapi Kratos. Meskipun dirinya kini dapat merasakan sakit dari setiap pukulan dan serangan yang dilakukan Kratos, bahkan hingga akhirnya Baldur pun tewas. Jadi kesimpulannya, meskipun berakhir tewas di tangan Kratos, Baldur sempat merasakan kebahagiaan yang selama ini tidak ia pernah rasakan, yaitu menjadi dewa yang perasa. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, makna tato di tubuhnya Baldur. Nah, jujur aja ya, Baldur adalah salah satu karakter yang diciptakan dengan desain yang membuatnya seakan-akan tampak kuat, sangar, dan tengil. Nah, unsur yang paling terlihat jelas adalah banyaknya tato yang Baldur miliki di sekujur tubuhnya. Kecuali mungkin cuman di area wajahnya aja yang nggak ditato. Kalau ada tato di wajah mungkin style-nya agak-agak kayak rapper gitu ya. Hal menarik ini mungkin bisa kalian bertanya-tanya tentang apa sebenarnya makna dari tato yang terdapat di sekujur tubuhnya Om Baldur ini. Mulai dari punggung, dada, perut, dan bahkan di kedua lengannya. Nah, berdasarkan dari hasil terjemahan kode huruf Nordik yang telah dilakukan seorang fans God of War dalam forum Reddit ya, bisa disimpulkan bahwa makna dari tatonya Baldur ternyata tidak jauh dari mendeskripsikan seperti apa dan siapakah Baldur sebenarnya. Nah, pada tato tulisan huruf Nordik merah di pundak belakangnya, nah setelah diterjemahkan ternyata ini adalah berarti curse atau kutukan. Nah, tato ini kemungkinan besar menjelaskan bahwa Baldur sepenuhnya sadar jika tubuhnya yang tidak dapat merasakan hal apapun itu lebih condong dianggap sebagai kutukan daripada anugerah atau mukjizat. Seperti yang udah gue jelaskan di poin kedua tadi. Jadi Baldur bahkan pernah punya niat untuk membunuh ibunya sendiri, yaitu Freya, yang selama ratusan tahun membuatnya menderita seperti itu. Nah, kemudian pada tato huruf Nordik di bagian dada kiri, di bawah tertulisan I'm dead, atau aku adalah kematian. Nah, untuk tato yang satu ini justru sangat menarik, karena bisa ditafsirkan lebih dari satu. Nah, pertama, mungkin artinya itu berkaitan dengan peristiwa Ragnarok yang menurut kisah aslinya, kematian Baldur nanti merupakan salah satu tanda awal terjadinya kiamat besar, berupa perang besar antara Dewa Aesir dan pasukannya Loki. Dan dari peristiwa itulah nantinya akan memakan banyak korban. Bahkan Odin diramakan akan tewas dalam pertempuran tersebut. Nah, kedua, bisa jadi arti dari tato tersebut sebenarnya punya hubungan erat dengan kutukan yang dia terima, yaitu efek samping dari mantra pelindung Freya yang membuat tidak dapat merasakan apa-apa. Nah, karena efek samping itulah Baldur selalu mengeluh dan membenci dirinya sendiri, seperti sudah putus asa bahwa dia memang sudah ditakdirkan hidup tanpa bisa merasakan segala hal yang ada di dunia. Nah, istilahnya seperti hidup tapi seperti orang mati, tidak bisa merasakan apapun. Dibilang mati, tapi Baldur jelas masih hidup saat membuat tato tersebut di badannya. Nah, dari dua tulisan huruf Nordik yang diukir ke tubuhnya Baldur itu, sebenarnya masih banyak gambar dan tulisan lain yang bisa kalian temukan. Tapi sayangnya, sampai saat ini gue belum temukan referensi yang valid dan menarik. Seperti misalnya gambar lingkaran yang digambarkan pada bagian depan badan dan juga simbol-simbol misterius lainnya yang tersebar di segala sudut badannya Baldur juga. Ini juga gue belum berhasil mendapatkan referensi yang valid. Jadi buat kalian yang sampai sini mungkin tahu dan punya referensinya, silakan jangan sungkan untuk sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, selanjutnya Fimbulwinter muncul ketika Baldur tewas. Nah, jadi begini. Ragnarok adalah sebuah peristiwa mahadahsyat yang telah diketahui oleh Odin bahwa hal itu akan terjadi. Jadi meskipun kini masih sebatas ramalan, namun sebelum Ragnarok itu terwujud, ada beberapa rangkaian peristiwa yang dianggap sebagai tanda-tanda awalnya terwujudnya Ragnarok. Dan salah satu tanda paling awal yang bisa digunakan untuk memprediksi terjadinya Ragnarok adalah Fimbulwinter, yaitu musim salju yang tiba-tiba terjadi dan akan berlangsung sekitar 3 tahun lamanya.
Jadi selama 3 tahun berturut-turut, salju ini akan terus turun hingga membuat dunia, terutama Midgard ya, tertutup oleh lapisan es dan berkurangnya suplai makanan, sehingga terjadilah kelaparan dan kesengsaraan di bumi. Nah, kejadian Fimbulwinter ini pun tidak akan muncul tanpa sebab, karena berdasarkan kisah asli dari dalam mitologi Nordik, Fimbulwinter akan terjadi apabila Baldur tewas. Otomatis, begitu Baldur tewas, salju pun akan turun secara tiba-tiba dan berlangsung dalam waktu yang lama. Nampaknya dari itu, jika kalian perhatikan, ketika Kratos akhirnya terpaksa membunuh Baldur yang diselimuti dendam dan akan mengakhiri nyawa Freya, tak lama kemudian ketika Baldur tumbang dan sekarat, tiba-tiba muncullah butiran salju yang perlahan turun ke daratan Midgard. Dan gak cuma itu, Baldur pun masih sadar pada detik-detik terakhirnya, sehingga kata yang terakhir diucapkan adalah salju. Nah, mungkin momen itu sempat terlewat sama kita, karena bisa jadi itu adalah sekedar ungkapan rasa bahagianya Baldur ketika akhirnya dia dapat merasakan butiran salju yang jatuh langsung menyentuh kulitnya. Nah, namun ternyata salju itu merupakan salah satu pertanda yang nantinya mengarah ke sebuah peristiwa luar biasa, yaitu Ragnarok. Dan jika kalian perhatikan lagi, setelah Baldur tewas, cuaca di semua sudut Midgard yang sebelumnya cerah tiba-tiba berubah menjadi hujan salju yang cukup lebat. Padahal sebenarnya kala itu bukan saat yang tepat untuk datangnya musim salju. Jadi sebagian besar Midgard justru masih banyak pohon hijau ya, tanpa tertutup gumpalan salju. Nah, itulah tadi beberapa fakta menarik tentang Baldur yang mungkin kalian udah tahu dan mungkin ada juga beberapa dari kalian yang belum tahu ya. Semoga memberikan informasi dan hiburan buat kalian. Nah, bagi kalian yang punya fakta-fakta menarik mengenai sosok Baldur yang ternyata gue lewatkan, silakan beri tanggapan kalian lewat kolom komentar biar bersama-sama kita saling berdiskusi di kolom komentar secara santuy. Oke, sampai sini buat kalian yang punya IG atau akun TikTok bisa mampir ke IG dan akun TikTok kita di thecomfortzone_id karena ada fakta dan berita menarik seputar game di sana. Seperti biasa, silakan di like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, dan jika kalian ingin mendukung channel ini untuk update video setiap minggu ya. So I'll see you guys in the next video. Thank you for watching. Gue Adam signing off and bye bye guys.